anak-anakku sekalian, bertemu kembali kita di sini dengan Mem Heni ya, dan tentunya kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kalau tadi kita sudah berdoa bersama dengan teman-teman kalian, nah saatnya kini kita akan mulai pelajaran kita. Nah, di sini kita akan mempelajari masih di tema 6, subtema yang kedua, tapi kita lanjutkan di pembelajaran yang keempat sampai dengan keenam. Bagaimana kalian? Tetap semangat ya dalam belajar? Oke, mari kita belajar. Ya, anak-anakku sekalian, kembali lagi kita masih di tema 6, subtema yang kedua. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran keempat sampai dengan yang keenam. Kita akan belajar pelajaran IPA ya, masih tentang pubertas. Oke. Pubertas itu berasal dari bahasa Latin yaitu pubes yang berarti masa menuju dewasa. Pada masa pubertas terdapat perubahan pada tubuh anak yang dipengaruhi oleh hormon. Apa itu hormon? Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Pada masa pubertas, seorang remaja harus mulai dikenalkan dengan tanggung jawab. Harus bisa menjaga tingkah lakunya sesuai norma adat, agama, dan masyarakat. Dan yang paling penting, harus bisa menjaga pergaulan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Ya, ini perlu diperhatikan sekali ya bagi kalian yang sudah mengalami masa pubertas ya. Jadi benar-benar harus dijaga. Kita lanjutkan. Saat pubertas anak-anak harus lebih diarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, hal-hal yang positif bagaimana? Yang pertama, bentengin diri kalian dengan ilmu agama dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari perbuatan terlarang ya. Kalian tentunya sudah harus tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang harus bisa boleh dilakukan, mana perbuatan yang itu dilarang ya. Kalian harus sudah bisa membedakan dalam masa pubertas. Yang berikutnya, mencari informasi tentang pubertas. Kalian bisa mencari informasi tentang pubertas itu bisa dari keluarga kalian, misalnya dari orang tua kalian, bisa juga mencari dari sumber-sumber yang lain ya, bisa baca majalah, bisa juga dari internet juga bisa ya. Tapi ingat, mencari informasi yang benar ya. Lalu yang berikutnya, pada masa-masa pubertas kamu harus mulai peduli dengan diri kamu sendiri ya. Kalian harus benar-benar memperdulikan diri kalian sendiri. Kalian yang mengalami pubertas. Jadi kalian harus jaga diri kalian sendiri, jaga kebersihan pada diri kalian sendiri ya. Itu yang paling penting. Lalu yang berikutnya, dengarkan dan patuhi nasihat orang tua. Namanya orang tua itu pasti memberikan nasihat untuk anaknya yang baik. Tidak mungkin orang tua akan menjerumuskan anaknya ya. Jadi dengarkan dan patuhi nasihat orang tua. Yang berikutnya, memilih teman yang baik. Nah, di sini kalian jangan sampai salah dalam bergaul ya. Jangan sampai salah pergaulan. Kalian sudah menuju kedewasaan sehingga kalian bisa memikirkan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Kalian sudah harus bisa membedakan ya. Lalu yang berikutnya, menggunakan aplikasi jejaring sosial media ya, sosmed dengan bijak dan tidak bermain HP secara berlebihan ya. Karena bermain HP secara berlebihan itu radiasinya juga berbahaya untuk saraf-saraf kita ya. Jadi gunakan aplikasi jaringan sosmed itu dengan baik dan bijak ya. Yang memang benar-benar perlu kalian bisa gunakan. Tetapi kalau yang tidak perlu tidak usah digunakan ya.
Kita lanjutkan. Tahap tubuh berada pada puncak perkembangan fisik dan mental adalah masa remaja atau masa pubertas. Anak perempuan biasanya sudah memasuki usia pubertas itu pada usia 8 sampai 13 tahun. Sedangkan anak laki-laki itu akan menunjukkan tanda-tanda pubertas itu pada usia 10 sampai 15 tahun. Yang perlu kalian ketahui, Hari Remaja se-Asia itu diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus. Nah, Hari Remaja itu ya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu menyebutkan bahwa remaja adalah individu yang berusia antara 10 sampai 19 tahun. Itu di WHO ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke materi kita SBDP ya, di mana kita akan berbicara tentang menari ya. Menari adalah kegiatan menggerakkan tubuh dengan gerakan yang indah dan teratur. Nah, bagian tubuh mana saja yang dapat digunakan untuk menari? Ya, tangan, kaki, dan kepala itu bisa digunakan untuk menari. Tarian ada yang ditampilkan secara tunggal, berpasangan, dan kelompok ya, seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Tari kelompok adalah tarian yang disajikan oleh beberapa orang dari awal hingga akhir secara kompak dan harmonis. Nah, ada beberapa contoh tarian ya di sini ya. Ada tari Panji Semirang, itu berasal dari Bali. Tarian ini diciptakan oleh Inyoman Kaler pada tahun 1942. Ada juga tari Topeng Kelana. Ya, tari Topeng Kelana adalah gambaran seseorang yang memiliki tabiat buruk, serakah, penuh amarah dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu namanya tari Topeng Kelana. Nah, biasanya tari Topeng Kelana ini diiringi dengan lagu pengiringnya itu adalah Gonjing dan Sarung Ilang. Ya, Gonjing dan Sarung Ilang lagunya. Tari Topeng Kelana itu sering juga disebut topeng rawana karena mengacu pada salah satu tokoh yaitu cerita Ramayana. Ya, ini tokoh siapa? Iya, tokoh Rahwana. Dari tarian kita beralih lagi ke PPKN, di mana kita akan berbicara tentang Indonesia. Itu adalah negara yang demokrasi. Ya. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi pada negara demokrasi itu yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum atau yang biasa kita singkat pemilu ya, yang diselenggarakan secara berkala, misalnya 5 tahun sekali. Nah, pemilihan umum di Indonesia itu pada awalnya tahun 2004, di mana pemilu ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Selain itu, mulai tahun 2004 itu juga diselenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang terpisah dengan pemilu legislatif ya. Jadi setelah tahun 2004 itu ada juga pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden yang terpilih ketika pemilu pertama tahun 2004 adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Yusuf Kala. Nah, itu pasangannya ya, pasangan presiden dan wakil presiden. Ya, kita lanjutkan. Pemilu 2004 itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, ya. Adapun pemilu 2009 itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Oke, pemilihan umum di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan asas luber dan jurdil. Nah, kalian tentunya masih ingat ya, luber langsung umum bebas rahasia, jurdil jujur dan adil.
Masih ingat? Iya. Langsung itu berarti seorang pemilih itu harus memilih secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Umum itu artinya setiap warga negara itu memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Lalu bebas pada asas ini itu mengandung makna bebas dalam memilih tanpa adanya paksaan dari apapun dan siapapun. Jadi bebas memilih ya, memilih yang ini atau yang itu ya. Lalu rahasia. Nah, rahasia itu bahwa setiap orang yang menggunakan hak suaranya itu akan dijamin kerahasiaannya terhadap apa yang dipilihnya ya. Jadi tidak disebarluaskan. Si ini milih ini, tidak seperti itu. Jadi rahasia ya, benar-benar tertutup. Lalu kemudian jujur ya. Dalam asas jujur di sini mengandung arti bahwa semua yang terlibat di dalam pemilu itu harus jujur. Dalam penggunaan asas jujur ini dilakukan dari awal hingga akhir proses pemilu, itu harus jujur. Dan yang terakhir adalah adil. Nah, adil itu mempunyai arti bahwa semua yang terlibat dalam pemilu itu harus memiliki hak yang sama, ya, memiliki hak yang sama. Nah, itu tadi adalah pengertian dari asas Luber-Jurdil. Kita lanjutkan. Pemilu itu diselenggarakan oleh KPU. KPU singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. Lembaga KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, adapun yang berhak menjadi pemilih atau menyalurkan hak pilihnya itu adalah penduduk Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah memiliki KTP atau sudah menikah. Kita lanjutkan. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 yang seperti kemarin kita sudah bahas di materi sebelumnya ya, tujuan nasional kita. Pemerintah menetapkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam UUD 1945. Jika hak dan kewajiban itu dilaksanakan dengan baik, maka akan tercapailah kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga dikatakan bahwa antara hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan cara seimbang. Nah, anak-anakku, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini ya. Dan tentunya mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua ya. Dan kita akan lanjutkan pertemuan kita di esok hari, masih tetap di tema yang ke-6 di subtema yang berikutnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran yang berikutnya.